Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di tim Kase langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan eksplorasi seperti biasa ya. Namun di malam hari ini kita tidak bersama Mas Ganang Ya. Dikarenakan Mas Ganang itu sedang melakukan sebuah penyelidikan terhadap anak perempuan yang dilihat oleh Mas Ganang. Anak perempuan itu menjadi pamomong dari Asupanting. Ya, betul. Yang menjadi harapan Mas Ganang itu menyelidiki anak perempuan itu mendapatkan banyak informasi mengenai Asupanting. Dan Mas Ganang menginginkan penyelidikan ini tidak dilakukan secara beramai-ramai. Mas Ganang melakukan penyelidikan secara diam-diam sehingga nantinya informasi yang didapatkan oleh Mas Ganang itu bisa kita kerjakan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada di hutan ini. Ya. Betul. Dan di sisi lain Mas Ganang juga memerintahkan kita untuk menyelidiki ataupun mencari tahu mengenai apa namanya sih kakek yang dikubur, mengenai kakek Mir. Ya. Nah, kakek Mir di sini adalah kakek yang sudah meninggal dan dimakamkan, dan makamnya itu selalu didatangi oleh Asupanting. Ya. Ya. Bahkan makamnya itu sudah dirusak. Betul. Nah, dari informasi yang sudah kita dapat, makam kakek Mir itu dirusak dan kematiannya itu disebabkan oleh cambukan apa namanya? Cabikan dan gigitan oleh Asupanting. Ya. Sehingga kita itu harus mencari tahu apa sih sebabnya makam dari kakek Mir itu dirusak dan kenapa kakek Mir itu dibunuh oleh Asupanting. Ya, ini perlu dicari tahu ya teman-teman, karena informasi ketika kami datang ke makam itu simpang siur. Yang si A, Sohibul Wilayah si A mengatakan seperti ini dan si B mengatakan seperti itu. Jadi lebih enaknya itu kita mencari tahu informasi itu sendiri agar lebih valid. Ya. Nah, di sini kita itu ingin menemui siapa namanya kemarin? Barnoyo. Ya, semoga saja Barnoyo itu bisa mendatangkan kami tua di hutan ini ya. Nah, sesepuhnya. Karena informasi yang lebih masuk logik itu dari Barnoyo. Daripada si Kardibuna apa? Iya, betul. Dan juga ini teman-teman, kita sengaja menggunakan senter karena kita menghindari dari Asupanting tidak mendekat kepada kita. Karena kalau misalkan kita menggunakan lilin terus tiba-tiba Asupanting datang, kita secara kaget menyalakan, ini kan takutnya resiko. Ya. Ya, intinya pesan dari Mas Ganang, hindari mara bahaya. Ya. Sebisa mungkin kalian hanya mendapatkan mencari tahu mengenai informasi. Ya, doakan kami teman-teman, semoga tugas yang diberikan oleh Mas Ganang kita bisa menjalankannya dengan baik. Kita juga mendapatkan informasi dengan benar, yang nantinya informasi ini digunakan untuk penyelesaian masalah di hutan. Apa namanya? Dinding tali. Ini bukan Petaling Jaya. Petaling Jaya. Ya, cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kase langkah mundur langkah kencote. Seperti biasa, dulur jenengan itu sholat terlebih dahulu, duduk manis, habis sholat kumpulin keluarga, kumpulin anak, kumpulin yang lain, nonton bareng-bareng video jam gasnya jam 18.20, siapin 9 dan makan ya. Bentar, Bun. Ini berpisah bukan karena tidak belajar dari yang sudah-sudah ya, ini memang sudah rencana. Jangan lupa itu, jangan di skip iklannya. Lagi mudun banget kok. Loh. Kalian mencari saya. Iya, kemana saja? Tadi saya datang ke kuburan. Mohon maaf. Sebelumnya assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sedang pergi tadi. Sedang bersilaturahmi kepada kami tua Eyang Galmati. Oh, Galmati. Ya, seperti ini. Adanya saya bersilaturahmi kepada Eyang Galmati, itu saya ingin membuktikan bahwasanya ucapan saya yang saya ceritakan kepada kalian itu memang benar, nyata apa adanya. Mungkin waktu pertama kita ketemu,
kalian masih bertanya-tanya, apakah benar yang diceritakan oleh saya tentang kematian kakek Mir? Nah, Iya, itu iya. yang menjadi permasalahan. Nanti saya akan pertemukan kalian kepada kami tua atau sesepuh yang kalmati, agar kalian bisa mendengarkan, kalian bisa menyimak apakah cerita yang saya ceritakan kepada kalian mengarang ataupun benar. Ya, kami memang butuh kebenaran. Waktu kita ketemu pertama kan ada dua versi cerita yang berbeda antara dirimu dan temanmu. Nggak tahu mana yang benar. Ya, apakah memang si yang kakek Mir itu melakukan pesugihan Kemudian, ataupun ada masalah lain seperti yang dikatakan jenengan membunuh saudara ataupun Kerabat. bagian dari Asupanting. Gitu loh. Ya seperti itu saja. Saya panggilkan Eyang Kalmati, kalian mendengarkan sendiri. Ya. Oh, ya. Semoga saja yang Kalmati mengetahui ya tahu detail lah yang detailnya mengenai Assalamualaikum, kematiannya Yang disebabkan Kalmati. oleh Asupanting itu alasannya apa? Mereka sudah datang. Iya. Silakan, silakan. mana? Ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Kalmati ya. Ya, saya Kalmati. Ini manusia yang saya ceritakan kepada Eyang. Kamu siapa ya namanya? Parnoyo. Parnoyo. Oh iya, Parnoyo. Mohon Mohon maaf. Penglihatannya sudah sedikit goyang. Ya, ya, ya. Kamu ingin menanyakan tentang Asupanting. Ya, itu. Apakah jenengan mengetahui mengenai kematian yang disebabkan terhadap kakek Mir? Itu kenapa Asupanting kok bisa menyerang kakek Mir sehingga membunuh, sampai-sampai makamnya pun diobrak-abrik oleh Asupanting. Itu dikarenakan apa? Ya, saya sedikit besarnya memang mengetahui awal mula kejadian yang sangat mengerikan itu. Ya, mungkin saya adalah saksi hidupnya waktu itu. Silakan duduk untuk bercerita. Ya, Mohon maaf, saya tidak bisa menunggu kalian. Kenapa? Apakah ada urusan? Ya, Oh, ya, ya, duduk saja. terima kasih banyak. ya sama-sama. Ya mungkin nanti jika kalian sudah selesai, saya akan menjemput Eyang. Oh, ya. Panggil saja saya. Punten, Eyang. Saya tinggal dulu Yang. Saya masih ada urusan. Ya, tidak Nanti apa-apa. jika sudah selesai, nanti saya akan jemput Eyang. Ya, Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalian itu siapa? Oh. Ada urusan apa dengan Asupanting? Dunia perkenalkan. Kami dari tim GASE. Kami itu mendapatkan laporan bahwasannya di wilayah ini itu sedang diteror sebuah suara yang mengerikan. Ya, Dan akhirnya kami semua satu tim Waalaikumsalam. itu menyelidiki sebenarnya sedang ada masalah apa di hutan ini. Nah, akhirnya kita mengetahui bahwasannya suara-suara mengerikan itu disebabkan oleh teror Asupanting. Bahkan kita sudah melihat sosok dari Asupantingnya itu seperti apa. Karena kita ingin menyelesaikan masalah yang ada di wilayah ini, tentunya kita harus mencari tahu apa sih penyebab Asupanting melakukan teror di wilayah ini.
Dan sampai akhirnya kita mendapatkan informasi mendatangi sebuah makam yang dimana makam itu selalu didatangi oleh Asu Panting. Dan ternyata makam itu adalah makamnya kakek Mir. Nah, sampai kita di lokasi, kenapa makamnya kakek Mir malah dirusak oleh Asu Panting? Apa sebabnya Asu Panting merusak makam ini? Nah, dari informasi yang diberikan oleh Karnoyo, ternyata kematian dari kakek Mir itu juga dibunuh ataupun disebabkan oleh Asu Panting. Itu sebenarnya bagaimana ceritanya? Kamu sedang berurusan dengan Asu Panting. Apakah kamu juga mengetahui bahwasanya Asu Panting ini adalah makhluk yang berbahaya? Ya, kita sudah beberapa kali bertemu dan kita juga mengetahui Asu Panting adalah makhluk yang sangat beringas. Ya, saya sebagai orang tua hanya mewanti-wanti. Yang kalian hadapi itu bukan makhluk yang biasa. Makhluk ini adalah makhluk yang sangat sadis. Saya yang menyaksikan sendiri kesadisan dari Asu Panting. Cerita ini sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu malam Kamis Wage. Saya berada di depan rumah. Tiba-tiba ada sebuah kendaraan yang lewat. Mungkin kau lebih mengetahuinya, yaitu mobil. Oh ya. Ya, mobil itu saya tahu bahwasanya mobil itu adalah milik dari adik dari kakek Mir. Oh, adiknya kakek Mir. Ya, adik dari kakek Mir itu dia bekerja di luar kota. Ketika itu dia dan anaknya pulang untuk mengunjungi kakek Mir yang ada di wilayah ini. Ternyata mereka bukan hanya berdua manusia, namun ada yang lain ataupun ada pihak ketiga yang ada di dalam mobil itu. Pihak ketiga itu adalah salah satu gerombolan dari Asu Panting. Entah apa yang terjadi, kenapa Asu Panting itu ada di dalam mobil, saya tidak tahu. Yang jelas, ketika mereka berdua, si adiknya kakek Mir dan anaknya itu pulang, mereka tidak hanya 2 orang saja, melainkan ada satu dari pihaknya Asu Panting yang ada di dalam mobil tersebut. Lalu mereka turun. Saya menyaksikannya dari depan rumah. Mereka turun dari mobil itu. Entah apa yang dilakukan mereka berdua di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba kakek Mir yang sudah lama sakit-sakitan keluar dan membuka mobil itu. Saya hanya melihatnya dari kejauhan. Malam itu sangat dingin manusia. Seolah-olah saya yang sebagai kami tua di sana merasakan ada hal buruk yang akan terjadi. Tapi saya tidak tahu apakah hal buruk itu karena Asu Panting itu. Dan pada waktu itu saya juga tidak tahu bahwasanya makhluk itu bernama Asu Panting. Saya masih belum tahu. Kakek Mir membuka pintu mobil di bagian belakang dan membawa Asu Panting yang ada di dalam mobil itu dalam kondisi tertidur. Entah itu tertidur, entah dalam kondisi memang sudah mati, saya tidak tahu. Yang jelas saya lihat dari kejauhan dia membopongnya masuk ke dalam rumah.
Setelah itu, mungkin selang 3 ataupun 4 hari, kejadian yang sangat mengerikan datang. Semua warga di wilayah itu, di wilayah saya, ketakutan dengan suara yang datang dari penjuru arah. Suara itu sangat mengerikan manusia. Saya yang seumur hidup saya, baru kali ini saya mendengar suara yang begitu menyeramkan. Teriakannya sangat membuat hati kami semua itu bergetar. Kami sangat ketakutan. Waktu itu tidak ada warga ataupun masyarakat yang berani keluar. Karena suara itu sangat keras terdengar. Sampai pada suatu waktu, asupanting itu saya lihat dari jendela rumah saya mengepung rumah dari kakeknya. Adik dari kakek Mir dan anaknya masih berada di rumah itu dan belum balik lagi ke tempat ataupun keluar kota yang dia bekerja di sana. Terjadi keributan yang sangat luar biasa di rumah itu. Karena ketakutan para warga, tidak ada yang berani mendekat ke rumah kakek Mir. Karena suara dan keributannya seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya ada kejadian yang sangat mengerikan di dalam rumah itu. Saya sebagai kami tua di sana juga tidak berani mendekat secara langsung. Saya hanya berani melihatnya dari jendela rumah saya. Mungkin ada sekitar 20 gerombolan asupanting, bahkan ada yang sampai di atas genteng rumah kakek Mir. Setelah itu, setelah mungkin 2 atau 3 jam, asupanting perlahan-lahan dia pergi dari tempat itu. Setelah benar-benar tidak ada suara dari asupanting itu dan tidak ada satupun asupanting yang masih tinggal di rumah kakek Mir, kami, terutama saya, Pak, saya mengundang para warga untuk mendekat ke dalam sana. Kau tahu apa yang saya saksikan? Saya melihat kakek Mir sudah tergeletak di ruang tamu dengan badan yang penuh luka. Luka bekas cakaran di wajahnya, luka bekas gigitan di lehernya, dan di sekujur tubuhnya itu penuh dengan darah. Saya sangat terkaget dan saya sangat saya tidak bisa menceritakannya. Kejadian itu begitu menyeramkan. Belum pernah saya melihat di mata saya langsung kejadian yang begitu menyeramkan. Saya langsung menyimpulkan bahwasanya telah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh asupanting itu. Yang kala itu saya belum mengetahui makhluk apa itu dan siapa namanya. Namun ternyata manusia, di pembantaian itu hanya ada 2 mayat saja yang tersisa. Mayat dari kakek Mir dan mayat dari anaknya, adiknya kakek Mir. Makanya. Sedangkan ayah dari anak itu entah kemana sampai sekarang belum ditemukan. Yang jelas di situ bercucuran darah di ubin rumah itu. Ketakutan para warga menjadi-jadi. Apakah mungkin asupanting akan datang dan menyerang kita juga? Apakah mungkin kita semua akan binasa oleh asupanting ini? Semua warga pada ketakutan. Tetapi di pembantaian itu ternyata ada yang selamat. Lah, yang selamat itu siapa? Yang selamat itu memang
sudah dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan ataupun kesaktian. Para warga percaya adanya dia selamat di waktu pembantaian, malam pembantaian itu, karena memang kesaktiannya ataupun dia bisa melawan Asupanting yang begitu banyaknya. Hanya dia yang selamat, tidak ada lagi. Kakek Mir meninggal dunia, adanya kakek Mir meninggal dunia juga. Dia yang selamat adalah seorang yang memiliki kesaktian. Dia bernama siapa namanya? Aduh, saya lupa namanya siapa. Tolong panggilkan itu sebentar. Yang bersama saya. Parnoyo. Ingin tanya siapa? Ya, yang tadi kesini si Parnoyo. Orang banyak yang ditanyakan apa? Dia nggak bisa datang, mau bersuara. Ya Allah, saya lupa namanya. Orang yang selamat dari pembantaian, yang sakti. Dia taunya yang sakti seperti itu. Orang yang sakti. Dukun Ratno. Iya, Ratno, ya Allah, nama saya banyak lupa nama tapi masih keinget wajahnya. Dukun Ratno bukannya yang sampai sekarang itu selalu datang ke hutan ini dan melawan Asupanting. Iya, hanya Ratno saja yang selamat dari pembantaian itu. Atas bekal dari pembantaian yang terjadi waktu itu. Mungkin di dalam hatinya Ratno itu memiliki dendam yang menggebu-gebu terhadap Asupanting. Sehingga dari kejadian itu hingga sekarang, si Ratno itu sangat berusaha keras untuk bagaimana caranya melenyapkan ataupun membinasakan Asupanting. Dia sangat menggebu-gebu untuk membabat semua Asupanting yang masih tersisa. Nyatanya dari kejadian itu hingga sekarang sudah 10 tahun. Belum ada satupun yang bisa dikalahkan oleh dukun itu. Siapa namanya tadi? Ratno. Ratno. Memang ancaman yang diberikan oleh Asupanting sangat luar biasa. Dan sebenarnya kejadian ini sudah lama mereda. Entah apa yang membuat Asupanting ini kembali lagi ke wilayah ini. Kami pun tidak tahu. Dan kenapa Asupanting, Mas? Dia sering berkunjung dan merusak makam milik dari kakek Mir. Nah, mohon maaf sebelumnya. Apakah jenengan mengetahui kenapa adik dari kakek Mir itu membawa Asupanting ke wilayah ini? Nah, kabar yang beredar di warga ataupun tetangga yang lainnya itu bagaimana? Nah, para warga banyak membicarakan tentang hal itu memang. Ada yang mengatakan sepertinya kakek Mir ataupun keluarga itu sedang melakukan pesugihan. Ada yang mengatakan hal lain. Ada yang mengatakan bahwasanya kakek Mir telah membunuh salah satu dari kerabatnya Asupanting itu.
sehingga membuat Asupanting, gerombolan Asupanting itu menyerbu rumah dari kakek Mir. Berita itu masih simpang siur, kejelasannya masih belum muncul hingga sekarang. Sedangkan si Ratno itu sampai sekarang tidak mau memberikan sesuatu hal yang bisa kami terima ataupun penjelasan yang gamblang dari Ratno. Karena di kejadian itu Ratno yang tahu persis tentang apa yang terjadi di dalam rumah itu. Ratno tidak mau memberi penjelasan sedikit pun. Dia selalu marah-marah. Warga tidak ada yang mau menyapanya karena setiap ada warga yang menyapa Ratno pasti selalu dengan nada yang tinggi. Jadi para warga itu enggan untuk menanyakan, apalagi menanyakan tentang Asupanting. Setiap kali ditanyakan oleh entah itu lurah saja, ketika lurah itu bertanya kepada Ratno tentang Asupanting yang pernah kejadian dulu, itu Ratno selalu marah-marah. Tapi Ratno itu benar-benar memiliki kesaktian ya. Buktinya dia selamat dari pembantaian itu. Padahal rumah dari kakek Mir itu benar-benar sudah dikepung waktu itu. Kejadian itu sangat mengerikan manusia. Lalu kenapa kakek Ratno bisa berada di rumah itu pada saat pembantaian? Itu juga menjadi pertanyaan. Saya tidak tahu kenapa sih Ratno itu ada di rumah itu. Namun ketika adiknya kakek Mir itu pertama kali datang ke situ dan si kakek Mir membawa ataupun menggendong salah satu Asupanting ke dalam rumah, tidak lama kemudian si Ratno itu sering berkunjung ke tempatnya kakek Mir. Entah apa yang dilakukan mereka, saya tidak berani menegur. Jadi saya hanya mewanti-wanti terhadap kalian. Tolong jaga diri kalian ketika menghadapi Asupanting. Jangan sampai kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi 10 tahun yang lalu terulang lagi di masa sekarang. Dan sekarang Asupanting sudah kembali lagi ke sini. Entah apa yang dia cari. Apakah kerabat-kerabat dari kakek Mir akan dibunuh padahal sudah tidak ada kerabat. Berarti keluarga dari kakek Mir pun sudah tidak ada satupun. Sudah tidak ada, yang tersisa hanya mereka-mereka yang sudah dibantai. Ketika makam dari kakek Mir dirusak oleh Asupanting, tidak ada satupun pengurus makam yang mau membener ataupun membetulkan makam dari kakek Mir. Kau tahu kenapa? Mereka semua takut ketika makam dari kakek Mir itu dibenarkan ataupun dibetulkan. Mereka akan dikunjungi oleh Asupanting. Mereka tidak mau menjadi korban karena tahu bagaimana sadisnya Asupanting ketika membantai keluarga itu. Berarti jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan informasi yang benar apa sebenarnya tujuan dari kakek Mir dan kakak adiknya itu, kita harus menanyakan kepada Mbah Ratno. Iya, hanya dia yang mengetahui persis apa yang terjadi di dalam rumah itu. Sisi Bapak. Tapi kan Mbah Ratno keras. Nah itu masalahnya. Sebentar. Saya mengatakan Mbah Ratno itu seolah-olah kalian pernah bertemu, memang sudah bertemu. Kami sudah bertemu beberapa kali dengan Mbah Ratno. Ya, Dan dia itu, ya saya juga pernah melihat Mbah Ratno melawan Asupanting namun kalah. ya bagaimana tidak kalah. Kalaulah Ratno itu
kesaktiannya melebihi Asupanting, harusnya kerja keras dia itu membuahkan hasil dari sebelum 10 tahun yang lalu. Nyatanya 10 tahun sudah berlalu, Pak Ratu tidak mendapatkan hasil apapun. Dia hanya berusaha giat untuk melakukan hal itu, namun belum ada hasil. Saya rasa dia terlalu sombong dengan kekuatannya, mencoba ingin mengalahkan Asupanting, tidak mau dibantu oleh siapapun. Iya kok yang jika kita ketemu juga dari cara bicaranya asar juga. Itu memang wataknya. Terlebih lagi ada dendam yang sangat besar di dalam hatinya terhadap Asupanting. Tidak ada yang lain yang mengetahui cerita itu yang terjadi di dalam rumah itu kecuali Pak Ratno yang memang dia masih hidup sampai sekarang. Ya, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin saya akan mencari cara bagaimana cara agar kita bisa berbicara dengan Mbak Ratno. Ya, itu terserah kalian. Saya sudah mewanti-wanti tentang bahaya dari Asupanting. Nah, kalaulah kalian yang benar-benar ingin mengetahui akan hal itu, saya tidak bisa menghalang-halangi kalian. Saya tahu bagaimana jiwa muda seperti kalian, rasa penasaran kalian yang masih sangat tinggi, tidak peduli apa yang ada, resiko yang ada di dalam masalah itu. Ya silakan. Ya, saya hanya mewanti-wanti kalian untuk hati-hati. Ya. Ya, seperti itu saja. Terima kasih banyak. Ya, Semoga jenengan sehat selalu. Mohon maaf sudah repot, membuat ya membuat repot jenengan. Ya, tolong saya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya, Terima kasih banyak yang. ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, intinya kita mencari cara bagaimana kita bisa berbicara secara baik-baik. Kita bisa menanyakan apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga pembantaian itu berlangsung. Nah, tadi gimana? Di dalam pembantaian itu yang selamat itu hanya satu. Nah itu itu baca. Lah itu Mbak Cari. Ratno yang selamat. Pembantaian yang Terjadi di keluarga. korbannya itu kakek Mir. Iya, kakek Mir. Kakek Mir Yang selamat itu Baratno. Wah. Berarti Baratno ada di kejadian itu. ada di dalam rumahnya bahkan. Dan kejadian itu berawal dari adiknya kakek Mir yang pulang dari suatu kota dan membawa Asupanting di mobilnya. Nah, tujuannya itu apa? Kenapa adiknya membawa Asupanting ke rumah? Berarti kan memang. Nah kami tua, kami tua apa siapa makhluk yang tadi masuk kami tua ya mbok Ya, itu nggak tahu itunya itu cerita pasnya. ya hanya menceritakan kejadian-kejadiannya awal-awalnya gitu, tapi tujuan pastinya masih tetap simpang siur. Mbah Ratno ditanyai oleh warga, dia marah-marah. Jadi kan nggak tahu jelasannya. Karena warga mengetahuinya Mbah Ratno orangnya sakti, dia sebagai alat untuk dukun, ada yang pesugihan, ada yang karena ada yang membawa itu satu, membunuh satu, diburu. Jadi ceritanya itu masih simpang siur. Belum ada cerita paten yang pasti yang mana ya maksudnya. Jadi kita bagaimana caranya? Nah ini informasi ini kan harus sampaikan mas. Ya. Anu janjiannya, mutunya kapan? Sekarang loh mas. Orang janjian ini dia. Nek karena wis waktu Bali dari Bali, mau ikut Mas Kanang. Iya lah kerem aku. Ya, kamu aku lah. Nyaneng. Apa gedik? Baratno kayak.
Marah pun. Iyalah. Apa lambune kok? Ya, Mbok. Marah terus. Tapi cuma Kita ngobrol aja. digalakna mendik. Coba kita tanya-tanya pelan-pelan. Percuma, Dik. Nah, wong kemarin aja waktu sama Mas Ganeng juga ngobrol juga responnya Ikat baik. Lama-lama. ngawur. Ya malah urusannya panjang. Ikat interogasi gitu gue. Jangan-jangan. Tadi kan menyimak cerita dari kami tua itu kan memang satu-satunya informasi Barat Nombok. Ya, Ya. Mbak Ratno. Satu-satunya informasi dari kejadian pembantaian itu Saksi hidup lah. yang selamat dan ada di lokasi semenjak Asupanting itu dibawa oleh adiknya. Lah, kalau memang seperti itu kan kita harus ngobrol sama Baratno. Nah. Tapi kan itu jelas percuma. Yakin. Ini aja, yang punya ide. Itu kira-kira pusakanya ada isinya apa enggak? Beneran ada isinya apa enggak? Coba dicek. Cek dulu. Ada. Ada. Kemarin kan saya juga megang. Ada Jadi emang udah ada. megang. Ada. Emang ada. Ada isinya. Nah, kita ambil gali informasi dari pusaka itu. Pasti kan ada kodamnya. Kodam itu kan, nah yang pusaka di bawah ngalor itu kan tentunya tahu. Pasti tahu. Kita Bang udah jadi masalah itu. Mas Ganong udah wanti-wanti. Supaya menghindari masalah lebih dahulu hanya mencari informasi. ya adanya saya mengusulan itu kan pahit-pahitnya terjadi masalah sama Mbak Ratno kan kita bisa secara tarungnya loh So gue tuh kota kejam jirot. jangan Gun gimana nanti kita ambil pusakane mumpung dia lagi duduk Ya bisa-bisa aja sih. Eh, colong Cuma kan pusakane. biasanya nih Bang, yang menjadi permasalahan sebuah pusaka yang sudah menjadi milik pribadi itu susah untuk diinterogasi apalagi tanpa bosnya gitu loh. Nah Ya. itu kan pemikiran kita kalau belum dicoba nggak tahu. Jadi, kamu yang nyolong sama. Nggak soalnya ini kan saya juga waktu mau berangkat kan saya dipanggil Mas Kanang Bok. Ya, Itu kalau boleh jujur itu sebenarnya saya dipasrai amanah untuk menghandle kalian sebenarnya. Temenan. Aku jujur-jujuran Disuruh ya. memimpin isi Iya. ini. Sel, kamu yang biasanya kalau bertarung itu di belakang kamu kan bisa mantau, kamu bisa jeli. Nah itu. Kalau nggak ada instruksi kayak gitu saya nggak berani lah. Apa tadi pas kamu dipanggil apa disuruh mimpin sih? Iya. Cuma kan aku dari tadi nggak mau ceritakan Bok, dikira sombong apa gimana. Kita temenan Dik. minyak temen turun. Oh itu tidur. Lucu. Itu bodoh. Gimana terus ini terus? Ya kita coba saja lah. Iya iya. Apa? Memang itu sih. Mabuk banget. Astagfirullah. Itu si Marcel benar-benar ditunjuk jadi mimpin di misi ini, Dik. Dari sebelah sini lebih gampang. Yo, gobloknya muter wong turu kok. Ih, dapet sel. Dik, dapet dik. Goblok kayak. Ini habis ini langsung kabur aja dik. Mari di situ, lu nggak di situ, Kun. Celuk lah. Sih. Hah? Tentang Siki. Wah? Mau dipanggil sekarang Mas. Kapan sih? Mau dibuat ngulam jadi lupa. Ya makanya kan bisa kita tanyain dari ini. Gue sebenarnya kalau
nggak darurat, ide-ide seperti itu nggak mungkin saya keluarkan, Dos. Ini Oh, karena itu? darurat. Ya kamu mikirnya kalau lagi darurat tok sih. Imbasnya ke pri lagi kok. Hello, yang pengen kesurupan, lihat mau orang kesurupan kok. Nyaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka Dos. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tarik Pak. Permisi. Ternyata kalian yang telah mencuri pusaka Tuhan saya. Siapa yang mencuri? Bangsat. Tenang, tenang. Tenang apa? Tidak ada kata tenang di sini. Kau telah melakukan perbuatan yang jahat terhadap Tuhan saya. Dan kau berarti ingin bertarung menghadapi saya. Saya dan rombongan saya tidak pernah sekalipun melukai tuanmu. Memang benar kami mendapatkan pusaka ini dan dirimu ini kami mencuri. Tetapi ini keadaan darurat. Kami membutuhkan informasi. Ketika informasi itu kami dapatkan, saya akan mengembalikan ini dengan tuanmu. Saya tidak percaya kepada kalian. Kalian yang telah melakukan hal kecil ini. Cepat kembalikan terhadap Tuhan saya. Atau kalian akan menerima akibatnya. Sudah berani bermain-main dengan saya. Saya adalah makhluk yang paling setia terhadap Tuhan saya. Saya akan mengembalikan keris ini terhadap tuanmu. Kembalikan sekarang jika memang kau ingin mengembalikan. Seperti ini, Mbah. Justru kita malah pernah membantu Tuan jenengan. Kalau jenengan waktu itu melihat kita. Dikiranya saya tidak tahu. Pada saat melawan Asupanting, Tuan saya itu bukan kalah. Terus Dia itu sedang melakukan rencana agar Asupanting mendekat. Dan Tuan saya berhasil menangkap Asupanting itu. Tapi dengan kehadiran kalian itu menggagalkan semuanya. Tunggu dulu. Asupanting memang mendekat kepada tuanmu. Tetapi sempat terjadi pertarungan antara tuanmu dan Asupanting. Memang benar. Terjadi sebuah pertarungan. Namun Tuan saya itu bukan kalah. Dia hanya menjalankan rencananya. Seolah-olah tak berdaya. Sehingga Asupanting nanti mendekat. Dan setelah mendekat, menggunakan pusaka itu untuk menebas kepalanya. Seperti ini. Sebenarnya asal kamu tahu. Tolong biarkan saya berbicara sebentar. Asal kamu tahu. Tujuan dari tuanmu dan tujuan kami semua di sini itu sebenarnya sama. Sama bagaimana? Kau telah menggagalkan rencana Tuhan saya. Berarti kau berseberangan dengan Tuhan saya. Tidak. Dan saya tidak rela jika pusaka yang saya tempati itu berada di tanganmu. Kembalikan. Atau kau akan menerima akibatnya. Saya Asal akan kau kembali. ketahui, kau berani bermain api, maka kau akan terbakarnya. Saya akan kembalikan keris ini terhadap tuanmu. Tapi saya membutuhkan informasi yang seharusnya informasi ini kau mengetahuinya.
Saya tidak mengetahui apapun. Dan saya tidak mau berbicara dengan kalian. Pak, kembalikan atau saya berbuat keji terhadapmu. Kau yakin tidak mau mengatakan informasi yang saya butuhkan? Buat apa saya mengatakan informasi kepadamu? Tidak penting bagi saya. Yang ada, nantinya kalian akan menggagalkan semua rencana dari Tuhan saya. Sampai detik ini saja kalian berbuat jahat terhadap Tuhan saya. Kalian selalu menggagalkan rencana Tuhan saya. Makanya dengarkan saya dulu. Tujuan kami semua memang menangkap Asupanting. Bukankah Tuanmu juga ingin... Saya tidak percaya dengan ucapan kalian. Kalian hanya datang ingin mengganggu Tuhan saya. Titik. Pak, kembalikan. Maka saya tidak akan melakukan apapun kepadamu. Saya tidak akan mengembalikan ketika kamu tidak mau memberikan informasi itu terhadap kami. Ya berarti dengan adanya jawaban seperti itu, kau ingin melawan saya. Dan kau akan mendapatkan malapetaka. Kau yakin mau melawan? Hanya memiliki kekuatan segitu, bermain-main dengan Tuhan saya. Kau tidak akan mampu. Saya punya rencana, saya punya. Sana, sana. Serang saja temanmu. Yang dilawan ini loh, malah saya. Saya tahu Ini kamu. dari saya. Dan saya melihat kamu yang telah Rencana apa mencuri. cepetan? Ya, Ca. Ini rumah jenengan. Kalau jenengan nggak mau cerita, ini saya semplakin, saya rusak. Mau tempat tinggal di mana? Itu aja. Kalau jenengan mau cerita, ngomong baik-baik, yang ditanyakan oleh teman saya, jenengan mau bercerita, ini saya elus-elus, saya rawat, saya bersihkan, dan pokoknya nggak mungkin lecet. Tapi kalau kalau kamu nggak mau, saya kencingin. Kau berani melakukan itu. Berani? Apa yang nggak berani? Jenengan ngancam, saya pun juga bisa mancam. Ini rumah jenengan, pengen jadi gelandangan, Kau sudah tidak punya pilihan. pengen jadi gelandangan. Kau berani melakukan hal itu. Oh, Mak, jika kau melakukan itu, kau akan menerima akibatnya. Bukan hanya kau, Antum nasal, antum nasal. tapi keluargamu akan menjadi korbannya. urusanmu dengan saya. Kau merusak tempat tinggal saya. Ini sel, sel. Jika kau memang kuat, jika memang kau bisa lawan saya, bukan rumah saya. Loh, di sini kan hanya baik-baik. Kalau jenengan yang ngancam, ya kita nggak mungkin melakukan hal seperti ini. Tapi kalau jenengan nggak mau cerita, ya ini di tangan saya, kan terserah saya mau diapakan. Kalau misalkan jenengan mau merusak yang ada di belakang saya, ya silakan. Yang jelaskan sekarang urusannya ini di tangan saya, dan kamu memberikan informasi. Kok sama-sama tujuan kita itu sama-sama mempunyai urusan dengan Asupanting. Bukan merugikan jenengan, juga bukan merugikan saya. Kita kerjasama kan enak. Itu saja. Yuk, Mbak Ndos. Betul. Daripada ini dirusak rumah, nanti jadi gelandangan, nggak punya rumah, itu susah. Saya aja bikin rumah itu bertahun-tahun susah. Sudah ditungguin, kalau dirusak ya. Tuan, saya ada informasi kecil untuk Tuan. Teman saya ini sedikit nekat. Kalaulah Tuan tidak mau berkompromi dengan kami, saya rasa rumah Tuan ini akan dirusak oleh teman saya. Saya tidak bisa mencegah teman saya akan merusak itu. Tetapi kalau Tuan mau... Hentikan, jangan gunakan. Kau berani mau... Itu Masih pinter ya? Ini pinter sih. Hah? Bagaimana? Hentikan! cerita. Hentikan. Bagaimana? Baiklah. Sel. Tenang, aman. Kalau kita ngobrol santai, aman ini, aman.
tenangkan. Nggak mungkin leset. Saya hanya ingin mengetahui informasi yang saya rasa kamu tahu. Ya, Telinga saya mendengarkannya. Sel, ya. Lebih fokus. Orang. Saya hanya ingin tahu informasi yang saya yakin sekali kamu mengetahui informasi tersebut. Ketika malam kejadian pembantaian yang terjadi oleh sahabat dari tuanmu, yaitu kakek Mir, kau berada di dalam rumah itu juga. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah itu, kau bisa ceritakan dengan lengkap, tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang disembunyikan. Kenapa kau menanyakan hal itu? Saya ingin tanya terlebih dahulu. Apa sebenarnya maksud dan tujuan? Saya rasa informasi ini penting untuk kita bisa menangkap ataupun mencegah Asupanting membuat keonaran di wilayah ini. Nah, betul. Ya saya sudah mengetahuinya, makanya dan Tuhan saya sedang menghadapi Asupanting. Jadi tak perlu lagi saya menjelaskan kepadamu. Saya rasa itu perlu. Tujuan tuanmu dan tujuan kami semua itu sama. Sama-sama ingin menghadapi Asupanting. Hanya saja tuanmu itu hanya mau bekerja sendiri. Sedangkan kami beramai-ramai. Tetapi percayalah, tujuan kami semua juga sama. Ingin menghentikan Asupanting membuat keonaran di desa ini. Yang saya ingin ketahui sekarang, pada malam 10 tahun yang lalu, kejadian di rumah kakek Mir, tuanmu ada di dalam rumah itu. Di saat pembantaian, hanya tersisa tuanmu saja yang masih hidup. Kira-kira apa yang terjadi di dalam rumah itu? Apakah kau bisa ceritakan kenapa Asupanting, salah satu dari gerombolan mereka, ada di dalam mobil milik dari sahabat ataupun adik kakek Mir? Kau memiliki tujuan lain atau tidak? Saya tidak memiliki tujuan lain, Tuan. Saya hanya ingin mengetahui informasi itu. Dan saya rasa informasi sekecil apapun yang nantinya kau ceritakan, itu nanti bisa dikembangkan. Sehingga kita dapat memudahkan cara kita untuk menangkap Asupanting. Jalan satu-satunya untuk menghentikan Asupanting tidak meneror tempat ini, itu adalah dengan cara membunuhnya.